Di video ini kita akan main-main di PHP MyAdmin-nya. Kita lihat feature-featurenya termasuk tipe data. Langsung aja saya akan buat tabelnya. Tabelnya kita udah punya forum, kita punya user. Anggap forum answer sekarang atau kalau ada jawaban-jawaban di forumnya. Saya akan bikin 3 sama seperti sebelumnya. Dia akan punya ID, dia akan punya text, dan juga user ID atau siapa yang ngepost jawabannya. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan bikin dia auto increment dan jadiin primary untuk ID. Sementara user ID akan kita bikin index di sini. Nah, di sini karena kita lagi di PHP admin dan emang tujuannya di sini, yang pertama, kolom yang akan kita lihat di sini adalah tipe data. Tipe data ini sangat penting. Yang pertama untuk aturannya, jadi kita nggak mau store text di bagian ID misalnya, atau sebaliknya di bagian teks kita store angka. Nah, di sini ada banyak banget, tapi yang sering digunakan ya integer, varchar, text, dan juga date. Untuk numerik ini perbedaannya cuma teman-teman lihat di sebelah kanan ada hover nanti di sini. Ini perbedaan range dari angkanya. Jadi misalnya TinyIn dia angkanya dari minus 128 sampai 127. Sampai contoh paling besarnya big in-nya angkanya banyak banget. Jadi gunakan tipe data ini sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan sampai kita udah tahu target user kita misalnya hanya seberapa, tapi kita pakai big in yang terlalu berlebihan. Atau kita bikin beberapa kelas, misalnya teman-teman punya kolom kelas, nilainya nggak seberapa tapi lagi-lagi kita bikin big in. Atau sebaliknya teman-teman mau bikin volume data gede tapi malah pakai TinyIn. Nah, ini jangan sampai kebalik. Contoh lainnya sama di sini untuk decimal float double beda range angka juga, tapi dia float ini kita bisa punya angka koma, begitu juga dengan double. Kalau ini semua tadi angka langsung. Bit saya bisa skip, tapi silakan teman-teman cari detailnya. Boolean ini sebenarnya sama kayak tiny integer yang sering kita pakai antara false atau true, di mana kosong itu artinya false dan 1 itu artinya true. Dan ini masih banyak lagi di sini, tapi yang sering kita pakai misalnya date, ada date time, ada timestamp. Kalau teman-teman ngelihat di sini, setiap di hover ke kanan teman-teman bisa lihat contoh formatnya atau contoh penggunaannya. Di string biasanya kita pakai varchar di sini. Kalau char ada fixed length-nya di situ, dilihat range-nya sampai 255. Kalau ini bisa nyampe 065 atau sampai 535. Nah, biasanya kalau char sama varchar ini kita harus langsung spesifikasiin di bagian values-nya. Tentu kita kira-kira, misalnya nama tadi, kalau namanya nggak boleh terlalu panjang, kita batasin aja 50 misalnya. Tentu ini berpengaruh sama jumlah datanya juga nanti, jadi lebih hemat memori. Kita nggak perlu isi yang fleksibel, misalnya text. Mana text di sini? Text juga ada tiny text, ada medium text, ada long text. Nah, text ini dia sifatnya nggak kayak si char sama varchar karena dia emang gede banget. Teman-teman lihat di situ maksimumnya 2 pangkat 16 karakter. Jadi kalau teman-teman mau yang fleksibel seperti isi forum, nah kita bisa pakai teks di sini. Nah, ini untuk kayak nyimpen-nyimpen gambar atau data-data meta, biasanya kita pakai tiny blob atau blob. Dan masih banyak yang lain lagi, tapi itu yang umum kita gunakan. Length values untuk panjangnya, defaultnya kita bisa nentuin. Kalau kita udah tahu ada nilai defaultnya, kita bisa bikin misalnya defaultnya 0, atau kalau dia waktu kita bikin current timestamp atau waktu sekarang ini. Atau kalau teman-teman mau ada defaultnya misalnya teksnya selalu nilai awalnya posting di sini misalnya. Nah, ini tentu kita nggak mau kayak gini pada contoh reply forum ini atau forum answer, tapi ini contoh aja. Teman-teman bisa naruh nilai default, atau kalau usernya nggak ngisi, maka ini otomatis menjadi isi table kita. Itu bagian as defined tadi. Collection kita nggak terlalu perlu. Ini cuma masalah format. Ada UTF-8 yang paling umum. Ada atribut, ada null. Kalau kita ngebolehin dia kosong, maka kita bisa checklist null di sini. Atau kalau nggak boleh kita biarkan tentunya. Index sudah. Comment dan virtually jarang kita gunakan.
Itu dia fitur-fitur dari si phpMyAdmin ini. Selain itu, di index kita juga punya table unique. Jadi misalnya pada kolom user kita, misalnya kita daftarin email. Nah, kita nggak mau orang punya email yang berbeda daftar di table user kita. Nah, kita bikin indeksnya jadi unik. Jadi kita tahu kalau udah ada email yang sama sebelumnya, dia nggak bakal nyimpen di database. Tentu teman-teman perlu ngelakuin validasi juga di bahasa servernya nanti. Biasanya lagi yang kita tambahkan adalah setiap kita bikin table, di mana saya bisa nambah table di sini. Nah, di sini kita nambah 2 kolom, di mana kolom pertama biasanya judulnya adalah created at dan kolom kedua adalah updated at. Nah, ini dua-dua formatnya adalah waktu. Jadi kita pilih timestamp di sini. Bagian ini juga timestamp. Dan untuk defaultnya kita bisa bikin current timestamp dua-duanya. Nah, enak ini saya bikin varchar dulu biar nanti nggak ada error. Saya kasih 100 aja, tapi teman-teman bebas sesuai yang kita bahas tadi. Nah, gunanya created at sama updated ini, created at adalah kapan bagian ini dibuat atau kapan kolom ini tadi kita buat, sementara updated at kapan dia setiap kita update dia bakal berubah. Nah, bagusnya kalau kita selalu punya 2 kolom ini, masing-masing table kita selalu punya tracknya. Jadi misalnya pada post tadi kita tahu kapan user ngirim nulis forumnya atau kapan dia ngupdate forumnya. Jadi kita selalu punya 2 data ini. Termasuk di bagian usersnya sendiri, kapan user ini daftar, kita punya table created at. Dan kapan dia ngupdate sesuatu, kita bisa update kolom update-nya tadi. Kalau saya save, tidak ada error. Bagus sekali teman-teman lihat di sini. Jadi yang biasanya kita selalu punya adalah ID. Untuk ID uniknya udah kita bahas. Dan 2 table ini, created at dan updated at. Jadi setiap table yang masuk, setiap nilai yang masuk, kita punya tracknya kapan dia dibuat dan kapan kita update.